Literasi Lex Sambedas SDN Cibolang Teknik Ishikawa Fishbone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Asri Mupliha Zakaria, pembimbing Lex Sambedas di SDN Cibolang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Pak Pandir yang Serakah. Buku ini ditulis oleh Widati, kemudian diterbitkan oleh SIPI HKMJ dengan jumlah halaman sebanyak 50 halaman. Buku ini direview menggunakan teknik Ishikawa Fishbone. Nah, untuk isi ceritanya itu sendiri berisi tentang seorang petambak ikan di sebuah desa yang bernama Pak Pandir. Ia memiliki kolam ikan yang cukup banyak. Hampir setiap sudut desa terdapat kolam ikan miliknya. Sebenarnya, nama asli Pak Pandir adalah Pak Kamdi, tetapi karena kebodohannya, masyarakat sering memanggil dengan nama Pak Pandir. Meskipun ia bodoh, rasa ingin memiliki hartanya itu sangatlah besar. Setiap saat yang dipikirkannya itu hanyalah bagaimana bisa memiliki tambak lagi dan kekayaannya itu tidak berkurang, namun selalu bertambah dan terus bertambah. Meskipun ia bodoh, ia memiliki istri yang cantik bernama Bu Lilian. Sifatnya yang sangat bertolak belakang dengan suaminya, tidak heran kalau setiap kali selalu saja berbeda pendapat. Tetapi Bu Lilian selalu mengalah dan sabar. Kegiatan sehari-hari Pak Pandir hanya memberi makan ikan-ikannya saja, lalu menunggu dan menjaga ikan dari pagi sampai larut malam. Bahkan ia sampai lupa untuk makan karena dalam pikirannya itu selalu merasa gelisah dan khawatir, takut ikan-ikan miliknya itu dicuri oleh orang lain. Semua pekerjaannya itu ia lakukan sendirian. Bahkan saat istrinya mengingatkan dan memberikan saran untuk dibantu pekerjaannya oleh orang lain, ia berpikir jika dibantu oleh orang lain itu ia harus memberikan upah. Dengan sifatnya yang seperti itu, istrinya hanya bisa sabar. Bahkan bukan hanya istrinya, tetangga mereka pun sudah tahu dengan sifat Pak Pandir. Sehingga tidak ada yang mau mendekati kolam ikan Pak Pandir, takut dicurigai akan mencuri ikannya. Padahal belum tentu apa yang dipikirkannya itu benar, karena berburuk sangka pada orang lain itu adalah suatu sikap yang tidak baik. Nah, pada suatu hari istri Pak Pandir meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap suaminya yang terlalu serakah dan kikir. Apalagi jika ada peminta-minta yang datang ke rumahnya, tanpa segan-segan ia segera mengusirnya. Tetapi karena kebaikan Bu Lilian selalu menyisihkan uang belanjanya untuk diberikan kepada orang-orang yang datang ke rumahnya. Karena kesibukannya Pak Pandir sampai tidak sadar jika istrinya itu meninggalkan dirinya. Rasa lapar, dingin, panas, ia tidak pernah rasakan demi menjaga kolam ikannya. Tubuh Pak Pandir semakin hari semakin kurus karena tidak terurus. Ia hanya makan seadanya, takut jika uangnya itu habis untuk membeli makanan saja. Sore hari, Pak Pandir akan kembali ke kolam ikan. Ia bersiap-siap menggunakan jas karena hujan mulai turun, dan ia duduk di tempat biasa. Hari semakin malam, hujan semakin deras, air kolam terlihat sedikit demi sedikit mulai meninggi. Rasa khawatir dan kebingungan dirasakan Pak Pandir. Ternyata benar apa yang ditakutkan olehnya. Semua ikan miliknya itu hanyut terbawa air sungai.
Padahal ikan-ikan tersebut tinggal menghitung hari untuk dipanen. Segala usaha telah ia coba untuk menjaga ikan-ikannya, tetapi pada akhirnya tidak bisa. Dengan keadaan tubuh basah kuyup dan rasa sedih yang ia rasakan, tiba-tiba Pak Pandir terhuyung jatuh di jalanan. Banyak masyarakat yang membantu untuk membawa ia ke rumah sakit. Nah, salah satu yang membantu itu Pak Dudung yang ternyata dulu pernah dikecewakan oleh Pak Pandir. Namun keluarga Pak Dudung ikhlas untuk menolong Pak Pandir dan ia membawanya itu ke rumah sakit. Setelah kesadarannya pulih, ia baru tersadar bahwa kejadian yang dia alami merupakan teguran dari Tuhan atas sikap yang kurang baik selama hidupnya. Dan ia menyadari arti penting tolong-menolong yang selama ini jauh dari dirinya. Tiba-tiba ketika Pak Pandir sedang berbincang dengan Pak Dudung, Bu Lilian datang untuk melihat keadaan Pak Pandir. Pak Pandir tidak menyangka dan sangat senang sekali bisa bertemu dengan istrinya. Sebulan kemudian, Pak Pandir kini hidup bahagia bersama Bu Lilian. Semua harta yang ia miliki sekarang sudah banyak yang mengelola dan banyak tetangga yang dibantu perekonomiannya oleh Pak Pandir. Kini Pak Pandir semakin yakin dengan hidup berbagi dan tolong-menolong. Tolong-menolong itu mampu membuat hidupnya itu terasa lebih damai. Nah, itulah hikmah dari perbuatan yang mulia. Jika kita sudah suka berbagi terhadap sesama, maka kedamaian dan limpahan rezeki itu selalu mengiringi. Jika hidup saling tolong menolong dan rukun, maka ketentraman selalu mewarnai hidup kita. Nah, kita akan semakin dihargai, dihormati, disayangi, dan diperlakukan oleh orang-orang di sekitar kita itu dengan baik. Nah, sekian review buku dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.